Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 434. Hanya pemimpin yang boleh menggunakan toilet di kafetaria. Toilet untuk pekerja biasa dan tentara Chen Jiajun tidak ada di sini, jadi toilet ini sangat bersih dan ada yang membersihkannya setiap hari. Lantai toilet semuanya beraspal. Meski bukan ubin berwarna cerah, namun tetap sangat bersih dibandingkan lantai di rumah banyak orang. Toiletnya juga toilet jongkok, tapi bukan toilet kering. Ini toilet jongkok di mana kita tidak bisa melihat atau mencium baunya. Begitu Chen Ce masuk, dia langsung merasa nyaman. Mendengar suara air mengalir di luar, Nyonya Liang langsung tersipu dan jantungnya berdetak kencang. Dia tidak menyangka Chen Ce begitu ceroboh. Dia adalah istri seorang teman. Meskipun Chen Ce dipisahkan oleh sebuah pintu di dalam, jaraknya sangat dekat. Tegasnya jarak dua orang itu kurang dari 2 meter. Apa bedanya itu seperti kencing di depan istri teman. Lebih penting lagi, meskipun Liang Zifei adalah istri formal Zhao Junlin tidak pernah menyentuhnya, atau dengan kata lain, dia tidak bisa menyentuhnya, paling-paling dia hanya bisa menyentuhnya dengan tangannya seperti sepasang kekasih. Nyatanya Liang Zifei masih perawan yang murni dan tanpa celah. Jadi ketika dia memikirkan Chen Ce kencing di dalam, dia tersipu malu. Yang paling dia dengar hari ini bersama Zhao Junlin dan yang lainnya adalah cerita Chen Ce. Meskipun sebelum datang ke sini, dia sudah berkali-kali mendengar nama pahlawan yang mengalahkan orang Qiang dari mulut Zhao Junlin. Tapi hari ini, dia belajar lebih banyak tentang Chen Ce dari Xiao Yong. Bakat sastra Chen Ce, seni bela diri, strateginya, segala sesuatu tentang dirinya hanyalah mitos. Meskipun Liang Zifei belum berbicara, dia sudah merasakan perasaan aneh pada Chen Ce di dalam hatinya. Apakah itu kekaguman? Apakah itu ketertarikan? Atau keduanya? Saat mereka makan tadi, semua orang sedang sibuk dengan aktivitasnya. Hanya Liang Zifei yang diam-diam makan lobster di sebelahnya, lalu mendengarkan obrolan antara Chen Ce dan Zhao Junlin. Tapi saat matanya tertuju pada Chen Ce, masih ada binar kekaguman. Mendengarkan suara deras yang datang dari kamar single Chen Ce, wajah Liang Zifei tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah, dan beberapa gambar yang seharusnya tidak muncul terus muncul di benaknya. Tentu saja, Chen Ce tidak tahu apa yang dipikirkan Liang Zifei saat ini. Dia bahkan tidak memperhatikan Nyonya Liang ini. Lagi pula, di mata Chen Ce, Zhao Junlin lah yang patut mendapat perhatian. Identitas dan gendernya adalah masalah yang paling dikhawatirkan oleh Chen Ce. Alasan mengapa Chen Ce ingin pergi ke toilet bersamanya adalah untuk memastikan jenis kelaminnya. Chen Ce tidak mengintipnya. Itu akan terlalu hambar. Meskipun dia ingin, kondisinya tidak memungkinkan. Biliknya tidak seperti toilet di film-film televisi di era selanjutnya. Bukankah itu hanya untuk orang mesum? Oleh karena itu, jika Anda melihatnya, Anda pasti tidak akan dapat melihatnya, tidak sama sekali. Kecuali Anda memanjat ke atas balok dan menjadi pria legendaris di atas balok tersebut, jika tidak, Anda bahkan tidak dapat berpikir untuk melihatnya sama sekali. Namun, Chen Ce punya caranya sendiri. Jika Anda ingin mengetahui apakah seseorang laki-laki atau perempuan, sebenarnya Anda tidak perlu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Anda juga bisa mengetahuinya dengan mendengarkan. Tentu saja, mendengarkan di sini tidak berarti mendengarkan aksen orang lain, lagi pula, aksen Zhao Junlin selalu netral, mendengarkan pidatonya saja tidak dapat menentukan apakah dia laki-laki atau perempuan. Mendengarkan di sini berarti hanya mendengarkan dia melakukan hal lain, seperti kencing. Hei, gambar ini terasa agak cabul hanya dengan memikirkannya. Namun fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Pria dan wanita mengeluarkan suara yang sangat berbeda saat mereka buang air kecil. Saat laki-laki buang air kecil, bunyinya seperti air yang keluar secara alami dari keran, menetes ke dalam kolam dengan bunyi yang sangat jernih dan menyenangkan. Tetapi bila seorang wanita buang air kecil, bunyinya seperti keran pecah, dan bunyinya seperti anggur. Inilah perbedaan terbesar. Hanya dengan mendengarkannya, Chen Ce dapat mengetahui 100% apakah Zhao Junlin laki-laki atau perempuan. Segera, di tengah suara Chen Ce kencing, suara air datang dari sebelah. Dan hanya dari kecepatan dia dan pihak lain buang air kecil, Chen Ce sudah membuat penilaiannya sendiri. Dia masuk toilet setelah dia, dan dia sudah buang air kecil beberapa saat sebelum dia mulai buang air kecil.
Apa bedanya? Yang harus dia lakukan hanyalah mengangkat jubahnya dan melepas celananya untuk mulai buang air kecil. Tapi bagaimana dengan Zhao Junlin? Dia perlu mengikuti langkah yang sama, dia juga perlu beradaptasi dengan lingkungan, dan kemudian dia perlu jongkok perlahan. Wah tapi, itu seperti suara pipa air pecah dan percikan air keluar. Chen Ce mendengarnya dengan sangat jelas, dan dia segera membuat penilaian sendiri di dalam hatinya. Zhao Junlin ini 100% perempuan. Pantas saja kakinya begitu indah. Benar-benar kaki giok. Hahaha. Jika dia perempuan, dia tidak bisa menjadi kaisar. Haha, yang terbaik dari kedua dunia. Chen Ce bukanlah orang tua yang mesum, tetapi dalam menghadapi kecantikan, sangatlah salah jika mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan kecantikan. Oleh karena itu, Chen Ce lebih bahagia daripada terkejut dengan fakta bahwa Zhao Junlin adalah seorang wanita. Dulu dia bertanya-tanya apakah dia berpotensi menjadi gay, lalu bagaimana dia bisa tertarik pada kaki pria. Sekarang dia tahu bahwa ini bukan karena dia gay, tetapi reaksi naluriah. Kaki yang murni dan indah itu tidak terlalu menarik bagi ahli kaki seperti Chen Ce. Oleh karena itu, sebenarnya Chen Ce sendirilah yang tidak dapat melihat melalui hati dan matanya. Hancur lalala, set, suara air yang terus-menerus terus terdengar. Ketika Chen Ce mendengarkan suara ini dan memikirkan tentang penampilan Zhao Junlin dan kakinya yang indah, dia tiba-tiba merasa rileks dan bahagia. Ada perasaan seperti mendengarkan sebuah simfoni, yang sangat indah. Setelah Chen Ce selesai buang air kecil beberapa saat, Zhao Junlin belum selesai buang air kecil. Hal ini juga membuat Chen Ce tertawa, sepertinya keluaran urin Zhao Junlin tidak sedikit. Hehe, karena dia seorang wanita, sikap apa yang harus kita gunakan selanjutnya? Chu Zengyi dan Qiu Bailu mengatakan bahwa dia terlihat seperti pangeran mahkota di masa lalu, jadi dia terlihat seperti kaisar saat ini. Hei, bahkan jika dia bukan kaisar, dia tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kaisar, jadi orang-orang seperti itu perlu diperlakukan dengan hati-hati. Chen Ce, kamu tidak bisa dibutakan oleh kecantikan. Ah, bangun. Ngomong-ngomong, jangan tertipu oleh kecantikannya. Sikap apa yang kamu miliki terhadapnya sebelumnya akan menentukan sikap apa yang akan kamu miliki selanjutnya. Chen Ce memutuskan untuk tidak mengubah sikapnya, tetapi dia hanya perlu mempertahankan keinginannya padanya. Bagaimanapun, dia tidak bisa menyinggung perasaannya dengan cara apapun, agar tidak diganggu oleh kaisar yang sebenarnya di masa depan. Ketika Zhao Junlin keluar, dia juga terlihat segar kali ini. Setelah dia keluar, dia jelas tidak tahu bahwa tubuh putrinya telah terekspos seluruhnya saat kencing ini. Begitu dia keluar, dia mengabaikan pelukan Liang Zifei yang ingin datang membantunya, tetapi memanfaatkan keadaan mabuk dan langsung berhubungan dengan Chen Ce. Saudara Chen, kamu, tempatmu ini benar-benar hebat. Semuanya berbeda. Bahkan area toiletnya sangat luar biasa. Rupanya toilet ini juga membuatnya merasa terkesan. Meskipun dia berstatus bangsawan, dia tidak pernah menikmati alat peraga yang nyaman ini. Haha, itu hanya beberapa tip dalam hidup. Jika saudara Zhao menyukainya, bawalah barang-barang ini saat kamu pulang. Tapi toilet jongkok seperti ini bukanlah apa-apa. Yang benar-benar disadari adalah sesuatu yang disebut toilet siram. Nyaman untuk duduk di atasnya dan membaca buku kapanpun Anda mau. Ini hanyalah semacam kesenangan. Sekarang ada toilet, tapi masih tergolong langka. Chen Ce punya satu di rumah, dan beberapa pemimpin lama sekolah masing-masing punya satu. Semuanya terbuat dari porselen generasi berikutnya, tetapi juga sudah memiliki beberapa prototipe dasar toilet selanjutnya. Namun sayang tidak semua orang bisa beradaptasi dengan kenyamanan duduk. Misalnya Wang Hongwen, lelaki tua ini tidak merasa nyaman untuk duduk, jadi dia hanya bisa jongkok. Keduanya saling berpegangan tangan. Meskipun Chen Ce sudah sedikit mabuk, dia masih bisa dengan jelas mencium aroma samar tubuhnya. Anda tidak dapat menciumnya ketika Anda jauh, tetapi Anda hanya dapat mendeteksinya ketika Anda dekat. Baunya sangat harum. Saya tidak tahu jenis parfum apa yang dikenakan wanita yang mirip kaisar ini. Dan ada apa dengan sosoknya? Mereka semua terhubung, tapi Chen Ce tidak bisa merasakan keagungan pikirannya. Mungkinkah itu tidak normal sebagai seorang wanita? Tapi seharusnya tidak demikian. Dia sepertinya normal. Sosoknya seharusnya sangat ramping, tapi sangat montok. Tapi sekarang Chen Ce tidak bisa merasakannya sama sekali. Hanya ada dua kemungkinan,
yang pertama Chen Che salah melihatnya, dan yang lainnya dia sebenarnya memilikinya, tapi dia menyembunyikannya. Chen Che mengira itu adalah tipe kedua. Bagaimanapun, dia menyamar sebagai seorang pria, jadi payudara yang mencolok itu tidak bisa diperlihatkan dengan santai. Kembali ke tempat duduk mereka, Chu Zengyi dan yang lainnya buru-buru datang untuk bersulang untuk anggur Zhao Junlin dan melirik ke arah Chen Che dengan pandangan bertanya. Chen Che menatap mereka dengan pandangan meyakinkan dan terus minum. Setelah makan ini, emas gemuk dan harimau kurus sama-sama mabuk, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk tetap terjaga dan menjaga kualitas dasar seorang pengawal. Namun ternyata tidak ada seorang pun yang bisa tetap terjaga di bawah pengaruh minuman beralkohol lebih dari 3 kilogram. Kedua orang ini minum terlalu banyak pada awalnya, jika tidak, mereka tidak akan bisa jatuh begitu cepat berdasarkan kebugaran fisik mereka. Zhao Junlin juga mabuk, dan akhirnya pingsan dalam keadaan mabuk di atas meja anggur. Saat ini, Chen Che sudah 70% mabuk dan ingin tidur lalu pingsan. Tapi mereka diseret oleh Chu Zengyi dan yang lainnya. Adapun Zhao Junlin, emas gemuk dan harimau kurus, Xiao Yong secara alami bertanggung jawab atas pengaturannya. Chen Che dibawa langsung ke kantor mereka. Chu Zengyi, Wang Hongwen, dan Qiu Bailu mengepung Chen Che. Bangun, bangun, Chen Che, bocah nakal, jangan tidur, bangun. Wang Hongwen sangat ingin mengetahui jawabannya, tetapi ketika dia melihat Chen Che tertidur lelap, dia tidak tidak mau berteriak, lalu berteriak. Chu Zengyi membasahi handuk dengan air dingin, lalu mengoleskannya langsung ke wajah Chen Che. Bab 435. Handuk dingin yang menempel di kulit wajah, sangat dingin bahkan ada yang menembus ke leher, sehingga membuat sulit bernapas. Chen Che segera merasa seperti sedang disiram air, dan dia segera terbangun dari keadaan mabuk pada 7 hingga 8 menit. Chen Che mengambil handuk basah dari wajahnya dengan panik, terengah-engah. Ketika dia melihat 3 pria di depannya dengan jelas, Chen Che memutar matanya ke arah mereka dengan marah. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian tidak membiarkan aku tidur nyenyak? Chen Che merasa sedikit marah saat bangun, dia baru saja tidur nyenyak, tetapi jika seseorang tiba-tiba melakukan ini, semua orang, siapapun itu pasti akan marah. Nak, kamu ingin kembali tidur. Sekarang kita semua ingin tahu identitas asli Zhao Junlin. Bukankah kamu bilang kita bisa memastikannya? Bagaimana? Kamu sudah yakin? Rencananya sangat berhasil, namun ada kekurangannya. Setidaknya emas gemuk dan harimau kurus tidak buang air kecil sesuai rencana. Tapi Zhao Junlin pergi untuk buang air kecil, dan tatapan meyakinkan Chen Che ketika dia kembali membuat mereka bertiga tahu bahwa dia telah berhasil mengetahui identitas asli Zhao Junlin, jadi mereka sangat bersemangat. Chen Che, sebaliknya, menunjukkan ketenangannya dan menunjuk ke cangkir di atas meja dengan tenang, aku sedikit haus, beri aku segelas air dulu. Skor ini sangat bagus sehingga Wang Hongwen tidak tahan lagi. Dia langsung menuangkan air ke dalam cangkir, lalu melemparkan cangkir kosong ke Chen Che, jika kamu tidak memberitahuku, kamu akan mati kehausan. Hehe, orang tua tidak tahan penasaran, oke, mari kita mulai bisnis dan maaf mengecewakan saudara Chu dan Tuan Qiu. Zhao Junlin ini bukanlah orang yang Anda bayangkan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dia terlihat persis seperti orang itu. Qiu Bailu mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana kamu sampai pada penilaian seperti itu? Mengapa kamu mengatakan dia bukan orang itu? Chen Che duduk tegak, Anda bilang Zhao Junlin adalah kaisar saat ini, kan? Ya, ketiga orang itu mengangguk. Tapi kaisar, setidaknya, pasti laki-laki, kan? Tapi ketika saya di toilet, saya sampai pada kesimpulan bahwa Zhao Junlin ini adalah seorang wanita. Katakan padaku, apakah dia masih bisa menjadi kaisar? Jelas itu tidak mungkin, jadi itu tergantung penilaian awalku. Dia hanya terlihat seperti kaisar. Mungkin dia seorang putri atau semacamnya, atau saudara perempuan kaisar. Hasil ini membuat Chu Zengyi dan mereka bertiga tercengang. Apa? Seorang wanita. Zhao Junlin adalah seorang wanita. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi seorang wanita? Dia, Chu Zengyi tampak terkejut. Kaisar berubah menjadi seorang wanita, yang merupakan kesalahannya. Nak, apakah kamu salah? Mengapa kamu begitu yakin dia adalah seorang wanita? Qiu Bailu masih tidak begitu percaya. Sebagai perbandingan, dia lebih percaya bahwa Chen Che sendiri telah melakukan kesalahan.
Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana aku menentukan ini, tapi aku jamin dia adalah seorang wanita, wanita yang murni, jadi istirahatlah dan berhentilah membuat keributan sepanjang hari. Jika dia bukan seorang kaisar, maka dia tidak memiliki keresahan yang begitu dalam. Bahkan jika dia seorang putri, dalam hal ini, dia tidak akan memiliki rasa takut yang besar saat berhubungan dengannya. Berbeda dengan sekarang, mereka tidak berani menatap Zhao Junlin sambil makan. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Chu Zengyi tersenyum pahit, karena dia bukan kaisar, maka, jika Anda bukan kaisar, Anda harus memiliki hubungan yang erat dengan kaisar. Anda tidak dapat mengabaikan orang lain. Singkatnya, jaga pikiran Anda tetap benar. Chen Ce, harap lebih berhati-hati. Anda punya keluarga. Saya tidak akan berhenti memperingatkan kamu dari mencarinya. Kamu tidak boleh menyinggung wanita lain dengan status Zhao Junlin. Wang Hongwen memperingatkan Chen Ce dengan serius. Chen Ce berpikir sejenak dan mengangguk. Memang, bahkan jika Zhao Junlin bukan kaisar, maka dia harus memiliki hubungan yang mendalam dengan kaisar, atau seperti dugaan Chen Ce, dia adalah seorang putri atau semacamnya. Tetapi meskipun dia seorang putri, dia tidak dapat dengan mudah terprovokasi. Apa? Kamu ingin mendekati seorang putri atau permaisuri? Menjadi permaisuri berarti tidak ada wanita lain. Menjadi permaisuri berarti Anda harus mengasingkan hubungan Anda dengan Li Linzi, Liu Xiaoxiao, Luo Sanshan, Qiu Yaoer, dan istri tertua Chen Ce, Chu Lianyai, yang belum pernah ditemuinya. Artinya menyerahkan seluruh hutan demi sebatang pohon. Perilaku seperti itu, baik di era ini atau di era sebelum Chen Ce, adalah semacam kebencian yang besar. Oleh karena itu, dalam sekejap, spermatozoa Chen Ce ditarik paksa olehnya. Pergilah ke neraka. Siapapun yang ingin menjadi menantu ini bisa menjadi seseorang. Bagaimanapun, Chen Ce sama sekali tidak berniat menjadikan dia istri. Pada akhirnya, Chu Zengyi lah yang mengantarkan Chen Ce pulang. Ketika Chen Ce kembali ke rumah, dia langsung diperlakukan seperti seorang kaisar lagi. Berbeda dengan perlakuan yang dia dapatkan di kantor barusan. Sekelompok lelaki tua sombong sepertinya tidak bisa mengurus orang sama sekali. Itu pasti seorang wanita. Li Linzi dan Qiu Yaoer menyajikan air kepada Chen Ce dan membantunya menggosok tubuhnya. Mereka tahu Chen Ce. Chen Ce masih menderita misofobia. Tentu saja, dia bukanlah seorang misofobia yang ekstrim. Misofobianya hanya tercermin pada mencuci tubuh untuk bisa tidur nyenyak. Bukan karena dia tidak bisa tidur, tetapi dia tidak bisa tidur nyenyak. Oleh karena itu, Li Linzi dan Qiu Yaoer, yang sangat mengenalnya, menggosok tubuhnya hingga bersih dengan penuh perhatian. Dia tidur sampai fajar, dan ketika dia bangun, mabuknya Chen Ce hilang. Alasan kenapa lengannya mati rasa sederhana saja, karena saat ini ia sedang tidur dengan dua wanita di kiri dan kanannya, yaitu Li Linzi dan Qiu Yaoer. Li Linzi sedikit lebih baik dan tidur nyenyak sambil memegang salah satu lengan Chen Ce. Dan Qiu Yaoer lebih dibesar-besarkan, menggunakan lengan Chen Ce sebagai bantal dan meneteskan air liur. Namun Chen Ce tetap menyukainya, terutama kebiasaan tidurnya. Li Linzi selalu tidur dengan pakaiannya, dan tidak ada jejak sosoknya yang terlihat sama sekali. Tapi Qiu Yaoer berbeda. Di bawah pelatihan Chen Ce, dia menjadi terbiasa tidur tanpa pakaian. Selain itu, dia sangat berlebihan dan bergerak-gerak saat tidur, sepertiganya tidak ditutupi selimut, sehingga sosok mungil dan indahnya langsung terlihat oleh Chen Ce. Sangat disayangkan lengan Chen Ce mati rasa karena bantal sehingga dia memeluknya sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Chen Ce memperhatikan seseorang sedang menatapnya dan melihat lebih dekat. Di sisi lain tempat tidur, Liu Xiaoxiao menatapnya dengan samar, dengan ekspresi sedih di matanya. Suamiku, kamu sangat beruntung memiliki dua wanita cantik yang menemanimu. Asam, kata-kata ini begitu masam hingga kulit kepala Chen Ce mati rasa. Dia segera membangunkan Li Linzi dan Qiu Yaoer, lalu pergi ke toilet dengan lengannya yang mati rasa. Kandung kemihnya hampir penuh. Li Linzi dan Qiu Yaoer menguap dan duduk satu demi satu. Namun, Li Linzi membeku di tengah-tengah menguapnya, dan kemudian menatap Qiu Yaoer dengan saksama. Qiu Yaoer masih bingung. Dia bahkan mengulurkan tangan dan menggaruk kepalanya. Rambut hitam yang tersebar sedikit menghalangi tubuhnya, tapi pemandangan bukit yang menjulang itu bahkan lebih mengesankan. Wajah Li Linzi tiba-tiba memerah. Dia bukan orang mesum seperti Luo Sanshan.
Meskipun dia ingin terus menonton adegan seperti itu, dia memiliki kualitas yang baik dan dia juga tahu bagaimana menjadi pemalu. Jadi, dia tidak berani melihat lebih jauh, jadi dia segera memalingkan wajahnya dan bangkit dari tempat tidur. Matahari pagi bagaikan telur bebek besar berwarna merah yang bergelantungan di puncak gunung, membuat orang ngiler. Setelah Chen Che selesai buang air kecil, dia keluar dan menyapa Li Linzi. Li Linzi tersipu dan mengabaikannya, lalu masuk ke toilet. Chen Che menggosok lengannya yang mati rasa dan mendengarkan suara mendesis yang datang dari dalam, yang membuatnya semakin yakin dengan penilaiannya tadi malam. Anak perempuan selalu mengeluarkan suara ini saat buang air kecil, tanpa bisa melarikan diri. Butuh beberapa saat hingga kedua tangannya sadar kembali. Chen Che merasa sedikit bersalah dan berlari memasak untuk ketiga istrinya. Sarapannya sangat sederhana, dia membuat telur rebus yang manis. Cara memasak baru ini adalah sesuatu yang semua orang pernah coba secara gratis. Meskipun Anda akan merasa sedikit tidak nyaman saat pertama kali memakannya, tetapi setelah makan telur rebus, Anda akan merasa sedikit nyaman merasa lebih baik. Setelah menyesap supnya, Li Linzi dan mereka bertiga segera menerimanya. Terutama Liu Xiaoxiao, seorang wanita hamil dengan perut buncit, menyukai makanan untuk ibu hamil seperti ini. Setelah menyajikan sarapan untuk ketiga istrinya, Chen Che tidak mencuci piring, malah berjalan bersama mereka di halaman, melakukan senam yoga dan berolahraga, terutama untuk Liu Xiaoxiao yang akan melahirkan, kata bidan dalam beberapa hari terakhir, jadi Chen Che ingin membiarkannya bergerak lebih banyak untuk memfasilitasi persalinan berikutnya. Awalnya dia mengira bisa menghabiskan hari yang menyenangkan bersama keluarganya, tapi nyatanya, Chen Che bahkan tidak menghabiskan waktu sebentar, dan Lao Lu sudah membawa seseorang kemari. Dia datang untuk melaporkan detail rumahnya. Dia sebenarnya seharusnya datang kemarin, tapi Chen Che sibuk mencari tahu identitas Zhao Junlin kemarin, jadi dia hanya bisa membiarkan Lao Lu menundanya. Lao Lu sangat cakap dan memiliki segala jenis akun yang jelas. Ketika keluarga Liu membawanya ke sini, dia hanyalah seorang akuntan kecil. Setelah 2 tahun bertransformasi, dia telah berubah dari akuntan kecil menjadi evolved dan menjadi manajer umum Chen Jiachun. Meskipun Lao Lu biasanya rendah hati seperti orang yang tidak terlihat, siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan tahu bahwa dia, Lao Lu, adalah perwakilan Chen Che. Tidak banyak orang di desa Chenjia yang bisa mewakili Chen Che, dan Lao Lu adalah salah satunya. Ini menunjukkan betapa Chen Che mempercayainya. Melihat melalui buku rekening yang tebal, Chen Che mengangguk diam-diam. Dia mempercayai Lao Lu, dan Lao Lu tidak mengecewakannya. Pekerjaannya sendiri sangat bagus dan stabil, dan tidak ada kesalahan. Bab 436. Tidak banyak uang yang tersisa di seluruh rekening desa Chenjia, hanya lebih dari 43.000 tael. Jumlah uang tersebut bisa dikatakan hampir tidak berarti dibandingkan dengan luas desa Chenjia yang ada di hadapan mereka. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Pendapatan terbesar keluarga Chen hampir stagnan. Yang pertama adalah produksi dan penjualan semen. Sekarang Chengzu dan Gunzu telah diserang oleh orang-orang Qiang. Masyarakatnya terlalu sibuk untuk hidup. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk membangun infrastruktur? Yang kedua adalah Menara Bangau Putih dan Menara Seribu Bangau. Meski keduanya juga memiliki arus kas yang besar, namun juga dirugikan oleh serbuan masyarakat suku Qiang, sehingga jumlah wisatawan dari luar pun semakin jarang akan pergi ke sana untuk makan dan minum, jumlahnya juga akan berkurang. Lagi pula, orang Qiang sekarang menyebabkan kekacauan, dan semua orang sibuk berusaha bertahan hidup, jadi tentu saja mereka harus mengesampingkan hal-hal yang mereka sukai. Usaha kertas murbei dan usaha kain akan sangat terdampak. Tuan, kita masih memiliki hutang pangan sebesar 280.000 tael. Pendapatan kita saat ini tidak cukup. Jika kita tidak segera menangani masalah Qiang, kita di desa Chenjia mungkin akan terjerumus ke dalam situasi yang Anda sebutkan dalam waktu kurang dari setengah tahun. Dalam keadaan bangkrut, ada kekhawatiran mendalam di mata Lao Lu. Chen Che pernah bertarung di luar sebelumnya, jadi dia tidak berani memberitahu Chen Che tentang kekhawatirannya, karena takut perhatiannya akan terganggu dan pertarungan akan gagal. Namun dalam situasi ini, dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Chen Che. Chen Che tiba-tiba merasa sedikit stres. Setelah memikirkannya, dia mengetuk meja dan berkata, Li Tianba masih memiliki ratusan ribu tael perak di rekeningnya. Uang ini bisa digunakan dulu. Mari kita lunasi sebagian uang dari pedagang gandum.
Kita tidak bisa membiarkan mereka merasa kedinginan. Xiao Yong luar biasa. Orang ini pergi ke beberapa ibu kota negara bagian terdekat untuk bernegosiasi dengan pedagang biji-bijian dan menegosiasikan sejumlah besar ruang untuk pembayaran. Meskipun pedagang biji-bijian juga menghasilkan banyak uang, dia masih bisa menghabiskan 280.000 tael untuk hutang bahan makanan. Ini adalah pesona pribadinya Xiao Yong. Tentu saja, ada juga nama sakti pasukan Chen Jiachuner. Kemampuan Chen Jiachuner menghadang orang Qiang membuktikan kehebatan Chen Jiachuner. Para pedagang biji-bijian tersebut masih akan memberikan sedikit perhatian kepada mereka, apalagi sekarang kapasitas transportasi air Chen Jiachun telah diperkuat, yang membuat banyak pedagang biji-bijian melihat harapan untuk mengurangi biaya. Selama Chen Jiachun dapat menyelesaikan masalah Qiang kali ini, teman-teman jalur perairan di Chengzhou, Gunzhou, Qizhou, Lanzhou, Bingzhou, dan Suzhou akan dibuka di masa depan, dan biaya transportasi akan berkurang 50% hingga 60% dari tingkat saat ini. Xiao Yong mengandalkan ruang keuntungan yang besar ini untuk memikat para pedagang biji-bijian ini agar berinvestasi di desa Chenjia. Tetapi bahkan Xiao Yong berada di bawah tekanan yang sangat besar untuk mencapai hal ini. Jika masalah keuangan para pedagang biji-bijian tidak diselesaikan, guntur ini akan meledak. Adapun uang dari bendungan Litian, Chen Ce belum pernah menyentuhnya, awalnya digunakan untuk pembangunan langsung bendungan Litian. Namun karena pabrik semen bisa menguntungkan, sebelumnya hanya pabrik semen, pabrik batu bata, dan baja pabrik yang menghasilkan keuntungan. Bendungan Litian telah dioperasikan, yang tidak hanya menyediakan modal kelangsungan hidup bagi sejumlah besar pekerja, tetapi juga merevitalisasi seluruh bendungan Litian. Namun bagian pokok ini tetap tidak berubah. Sekarang Chen Ce harus bergerak. Sebelum bergerak, dia hanya perlu mendiskusikannya dengan Li Linxi. Setelah membaca buku rekening, Chen Ce melihat buku registrasi rumah tangga yang baru dibuat. Ada ruangan yang penuh dengan buku registrasi rumah tangga, dan Lao Lu baru saja membawa buku catatan statistiknya. Karena pemberontakan Qiang, jumlah orang dari seluruh Chengzhou yang datang untuk bergabung dengan desa keluarga Chen kita adalah sekitar 75.000. Di antara mereka, lebih dari 42.000 ditugaskan ke kota Xinyu, kota Rongdong, dan 33.000 ribuan orang telah menetap dekat Chen Jiachun. Mereka adalah orang-orang yang relatif berkualitas tinggi, baik dengan keterampilan, kemampuan belajar yang kuat, atau dengan potensi besar. Kita memberi mereka pinjaman dan membangun rumah untuk mereka. Memberi mereka pendidikan meningkatkan rasa memiliki. Lao Lu juga membuat laporan rinci tentang hal ini. Chen Ce terus mengangguk ketika mendengar ini. Lao Lu melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Kuncinya adalah dia hanya menggunakan puluhan ribu tael perak untuk membayar kembali pinjaman orang-orang ini. Padahal, yang oleh sebagian orang disebut pinjaman hanyalah angka saja, tidak membutuhkan pengeluaran yang sebenarnya, hanya batu bata, batu, dan semen saja yang nyata tidak diselesaikan bersama, kecuali uang untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, segala sesuatu yang lain tidak termasuk dalam pinjaman. Jika dalam keadaan normal, pekerjaan seperti ini pasti akan memicu pemberontakan sipil. Setelah bekerja selama sebulan, Anda tidak akan melihat uang sepeser pun. Konon Anda akan mendapat gaji 5.000 yuan, tetapi Anda hanya akan diberikan 800 yuan untuk biaya hidup, dan sisanya akan dipotong dari hipotek. Oke, siapa yang tahan? Tapi sekarang berbeda. Orang-orang ini semua adalah korban bencana. Mereka tahu betapa susah payahnya hidup mereka saat ini. Apa yang salah dengan pinjaman Chen Jiachun kepada mereka dan tingginya biaya yang mereka kenakan? Bukankah Anda memberi mereka rumah dan harapan dalam hidup? Mampu bertahan hidup sudah menjadi berkah. Berapa banyak orang yang berani meminta hal lain? Namun, ketika kehidupan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan, dan begitu orang-orang Qiang dilenyapkan, kebijakan bertekanan tinggi ini pasti harus dilonggarkan. Setelah perputaran ekonomi yang besar, belenggu terhadap masyarakat secara alami tidak akan terlalu ketat, jika tidak maka akan terjadi kerusuhan sipil. Ini juga hanya masalah waktu saja. Tentu saja, tidak apa-apa untuk saat ini. Setiap orang hanya memiliki satu tujuan sekarang, yaitu, untuk tetap hidup. Chen Ce membolak-balik berbagai buku besar dan bahkan tidak punya waktu untuk makan. Qiu Yaoer datang untuk memberinya makan satu gigitan pada satu waktu. Meskipun Chen Ce pusing melihat tagihan ini, dia harus membacanya dengan cermat,
karena hanya setelah memahami situasi keseluruhan, dia dapat merencanakan tren desa Chenjia selanjutnya berdasarkan situasi aktual desa Chenjia. Hari berlalu seperti ini. Chen Ce menghabiskan sepanjang hari melihat data ini, yang membuatnya merasa pusing. Selama periode ini, Zhao Junlin, yang sudah sadar, juga datang. Chen Ce meletakkan buku rekeningnya dan membawanya menemui Liu Xiaoxiao. Setelah Zhao Junlin mengucapkan selamat dan memberikan sekotak ginseng sebagai hadiah, dia mengikuti Xiao Yong keluar. Saatnya bermain. Itu bukan hanya untuk bersenang-senang, dia meminta Xiao Yong untuk membawanya mengunjungi pabrik di desa. Tapi dibandingkan pengalaman menangkap udang kemarin, melihat-lihat pabrik dan sejenisnya jelas tidak terlalu menyenangkan. Zhao Junlin tampak sedikit bosan. Saat dia datang ke rumah Chen untuk mencari Chen Ce lagi, hari sudah malam. Tuan, hati-hati, saya merasakan aura yang sangat kuat, kita tidak bisa mendekat. Di luar kediaman Chen, emas gemuk dan harimau kurus menghentikan Zhao Junlin yang masih mencoba untuk masuk. Zhao Junlin terkejut. Aura kuat macam apa? Ini bukan pertama kalinya aku mengunjungi rumah saudara Chen. Apa yang kalian takutkan? Emas gemuk dan harimau kurus tidak bisa menghentikannya dan hanya bisa mengikutinya. Segera mereka tahu apa aura kuat itu. Di pintu masuk halaman Chen Ce, mereka melihat seekor harimau yang sangat ganas dan berwarna-warni tergeletak di tanah. Ia memegang sesuatu di cakarnya yang tebal dan mengunyah dagingnya hingga berdarah. Bersambung ke bab selanjutnya.